Siapa? Oke, ini sudah kita mulai. Bagaimana tugasnya sudah selesai semua? Ikut di sini ada 14 orang. Tugasnya semua selesai atau masih ada yang masih mengerjakan? Kalau Ahmadi Nur Fauzan tugasnya selesai ya Ahmadi? Saya yang BG belum, Pak. Enggak, yang PKK. Kita sekarang di PKK ya. Oh, oke, Pak. Sudah, Pak, yang PKK. Jadi nanti untuk ya untuk galiknya kita ganti-gantian. Kalau misalkan minggu ini PKK, berarti minggu depannya BG. kita bahas BG. Untuk minggu ini begitu kita bahas PKK. Untuk Ahmad Nur Fauzan, PKK-nya tugasnya sudah selesai deh. Siap sudah, Pak. Oke. Arzidan. Siap sudah, Pak. Oke. Febriana Ninsi ini nggak ada ini nama ini. Siapa Febriana Ninsi? Siapa? Saya Pak Hans Branson, Pak. Atas nama siapa? Hans Branson, Pak, pakai email kakak, Pak. Oh, Hans. Iya, Pak. Oh, tugasnya sudah selesai, Hans. Siap sudah, Pak. Oke. Hendy. Ya, Pak. Hans, coba diaktifin kameranya, Hans. Hendy sudah enggak? Sudah apa belum tugasnya? Sudah, Pak, tugasnya. Oke, Marcelo. Sudah, Pak. Sudah ya, berarti rata-rata sudah. Arif. Sudah, Pak. Sudah. Mana kameranya diaktifin, Arif ya? Ya, Pak. Muhammad Rizky. Jawab cepat ya, Muhammad Rizky. Sudah selesai, Muhammad. Rizky. Nania, tugasnya sudah selesai, Nania. Siap sudah, Pak. Nania kameranya diaktifin ya. Sudah ya. Nur Haida. Sudah, Pak. Oke, Nurul Rizkia. Siap sudah, Pak. Tugasnya sudah selesai belum, Nurul? Sudah, Pak. Ya. Sudah ya. Ragil. Siap, Pak. Mana Ragil? Dir. Tugasnya sudah selesai belum, Ragil? Oh, PKK. PKK. Sudah, Pak. Sudah saya kumpul. Semuanya udah lengkap. Ya. Oke. Rama. Tadi Nurul. tugasnya sudah selesai di Rama. Ya. Mana? Coba cek Rahma. Tugasnya Rahma sudah selesai apa belum? Tolong dengar dan Pak. Tia. Iya, banyak itu, Pak, yang belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah.
Tadi hilang suara saya ya. Tadi terakhir Siti Rahman tugasnya sudah selesai belum? Belum Pak, masih setengah. Ya, nanti dikerjakan ya. Ya Pak. Setelah ini dikerjakan ya. Ya. Siti Rahman, Tia Ayu, mana Tia Ayu? Iya Pak, hadir Pak. Tugasnya sudah selesai belum? Siap, sudah Pak. Oke. Ulfa mana Ulfa? Siap Pak. Tugasnya sudah selesai belum Ulfa? Sudah selesai Pak semuanya. Oke. Willy Brodus. Sudah Pak. Mana mukanya Willy? Oh ya. Nah, ini bagus Willy, sudah botak, sudah cukur. Loh, kok ketawa? Siapa yang ketawa itu? Yusril. Yang diketawain temennya. Yusril. Iya Pak. Mana Yusril? Tugasnya sudah selesai belum Yusril? Sudah Pak. Siap sudah Pak. Sudah selesai belum Yusril tugasnya? Siap sudah Pak. Ya sudah ya. Ardanila, Hadir Pak. tugasnya sudah selesai belum Ardanila? Yang PKK siap sudah Pak. Oh ya, kita bahas PKK dulu ya. Kalau yang BG masih ada 1 minggu ke depan untuk diselesaikan. Fahrul Islamiyah, Belum Pak. oh ya, dikerjakan ya Fahrul ya habis ini. Siap Pak. Pak, Oke. ada absen nggak Pak? Ada apa? Absennya di mana Pak? Oh ya, nanti di-share setelah di akhir pertemuan. Jadi 10 Oh ya, menit siap. sebelum kita selesai, nanti di-share absennya di kolom chat. Oh siap Pak, siap. Ya, Akbar Ngalang, Hadir Pak. sudah selesai tugasnya. Belum sisa berapa nomor Pak? Oh ya, nanti diselesaikan ya. Jadi Siap. rata-rata kebanyakan di sini sudah selesai tugasnya ya. Jadi Siap. nanti yang bagi yang belum nanti dikerjakan. Jadi nanti dilihat aja jawabannya setelah kita bahas hari ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak sebelum masuk langsung ke pembahasan, jadi Bapak harap kalian sudah ada hasil kerjanya masing-masing. Ya, nanti dikoreksi, nanti diperbaikin. Langsung diperbaikin ya. Kalau salah langsung disamakan sama pendapatnya Bapak. Mungkin ada di sini ada beberapa yang belum saya tanyakan tugasnya karena ada yang baru masuk. Jadi daftar ini lagi yang mana belum, yang mana sudah saya tanyakan ya. Baik, untuk materi saya share ini dulu ya, sharing materinya. Sharing. Ininya sudah kelihatan belum? Layarnya sudah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Apa yang kalian lihat? Sikap dan perilaku wirausahawan. Oh ya, oke. Nanti direspon ya. Kalau ini, kalau saya tidak lihat ininya ternyata. Kalau saya share screen, saya tidak lihat mukanya kalian. Jadi nanti direspon ya. Siapa? Siap Pak, siap. Eh, Enggak kedengaran.
Ya, tujuan materi pertama kita itu adalah itu wirausahawan. Jadi, adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan adik-adik bisa memahami apa sih yang dimaksud wirausaha sama kewirausahaan. Yang kedua itu bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga karakteristik wirausaha, dan yang keempat apa sih yang mengakibatkan kita berhasil dan gagal dalam berwirausaha. Nah, itu yang 4 poin itu yang diharapkan adik-adik bisa mengambil pembelajaran ini, maksudnya dalam memahami materi ini. Jadi ada empat poin penting yang perlu kalian ketahui. Yang ribut apa ya? Ada ndak yang salah satu dari kalian yang mau sebutkan, bacakan hasil kerjanya? Apa sih yang dimaksud kewirausahaan? Siapa yang mau bacakan? Baca lewat teksnya ini Kak, Pak. Iya, baca aja tulisanmu, tulisan penyakit. kerjaanmu. Kalian lihat di layar enggak? Ada enggak kalian lihat di layar? Ada Pak. Nah, ada Ada, Pak. Pak. Nah, Yang kalian lihat apa? Kecil sekali, Pak. Kecil sekali ya. kerjanya Bapak. Bapak Oke, Pak. ya, itu aja. Mantap, PKK. mantap. Mantap, mantap. Ternyata saya enggak lihat siapa yang online, siapa yang gini. Lihat ya, jelas ya. Jelas Pak, jelas. Nah, Wirausaha ada. siapa tadi yang mau baca? Suara Bapak kecil. Saya Pak, Ya, siapa? Maksudnya sebut namanya langsung deh. saya Pak Nania. Ya, silahkan Nania. Saya baca di sini, Kak Pak. Ya, kerjaanmu. Yang Kewirausahaan. kamu kerjakan. Kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Selesai. Oke. Itu juga yang kamu tulis kan, Nania, di kerjaanmu. Iya, Pak. Oh iya, betul. Jadi betul ya. Salah berarti aku. Intinya itu begini, di SMK itu, lulusan SMK itu diharapkan setelah kalian selesai, setelah tamat dari SMK ini, diharapkan kalian bisa memilih salah satu di antaranya. Nah, yang pertama itu berwirausaha, yang kedua kerja, yang ketiga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi apa sih yang dimaksud berwirausaha? Nah, Bapak yakin kalian sudah biasa mendengar istilah dari wirausaha ini, atau yang sekarang istilah kerennya itu entrepreneur ya. Jadi pengusaha. Nah, pengusaha itu apa? Wirausaha itu apa? Nah, orang yang menyediakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang menciptakan pekerjaan baik untuk dirinya maupun nanti setelah, baik untuk dirinya maupun nanti kalau dia bisa mempekerjakan orang lain. Jadi intinya dia punya usaha sendiri, dia pengusaha. Sedangkan kewirausahaan itu adalah bentuk usahanya, bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia mengelola bisnisnya, dan bagaimana dia bisa
memanfaatkan sumber daya atau bagaimana bisa dia meningkatkan dari bahan yang mentah menjadi bahan yang bisa langsung digunakan. Nah, seperti itu ya. Bapak mau tanya, ada enggak yang mau jawab apa bedanya wirausaha sama pedagang? Ada yang mau jawab enggak apa bedanya wirausaha, pengusaha sama pedagang? Pengusaha. Ada yang mau jawab enggak? Hendy. Menurut Hendy, apa bedanya wirausaha sama pedagang? Sebentar Pak, sebentar. Menurut kamu aja deh, kita sharing aja. Kalau katanya Nia tadi kan kewirausahaan itu kan bagaimana bentuk usaha kita untuk menciptakan sesuatu, kemudian mengelolanya, kemudian bagaimana kita mengambil manfaat untuk suatu produk. Jadi kalau misalkan, jadi pertanyaan sekarang itu dari Bapak, apa bedanya pedagang sama usaha? Atau ada yang mau bantu jawab, Kak? Siapa? Arif. Apa? Apa menurut Arif, apa bedanya pengusaha sama pedagang? Kalau pengusaha dia pakai rencana, kalau pedagang tidak merencanakan ke depannya. Oh iya, ada benarnya. Tapi kalau pedagang juga rencana lah. Besok caranya dia hari ini dia jual berapa, besok dia mau pesan berapa. Itu kan bagian dari rencana. Tapi terima kasih Arif sudah berani ini mengungkapkan pendapatnya. Tidak apa-apa ya, jadi jangan takut salah. Kalau menurut Arif, kalau pedagang itu tidak punya rencana. Kalau pengusaha atau kewirausahaan atau wirausaha itu punya rencana. Kalau menurut Ragil atau Hendy? Atau siapa yang mau jawab? Hendy. Menurut Hendy, bedanya pedagang sama pengusaha? Kalau berdagang adalah orang yang bekerja berdagang barang yang bukan produksinya sendiri. Kalau pengusaha, orang itu memiliki usaha pada bisnis atau industri gitu, Pak. Oh ya. Oke. Jadi terima kasih ya. Jadi kalau menurut Hendy, kalau pengusaha dia menjual barang orang lain. Kalau pedagang dia menjual barang orang lain. Kalau pengusaha dia menciptakan barang sendiri. Jadi ada benarnya juga. Terima kasih Hendy sama Arif sudah mau sharing. Jadi kalau menurut Bapak, apa sih bedanya pengusaha sama pedagang? Nah, contoh nyatanya begini. Misalkan ada buah mangga, tahu buah mangga? Tahu, ya, Pak. pastinya Tahu Pak, tahu. enggak, ya kan? Kalau pedagang
kalau pedagang buah mangga itu langsung dia jual. Ya, Pak. Nah, kalau pengusaha berpikir bagaimana mangga ini saya olah, kemudian saya tingkatkan harga jualnya. Seperti itu. Jadi dia mangga ini tidak langsung dijual, tapi dia olah sebelum dijual. Contohnya mungkin bisa dia olah jadi jus. Kemudian jus itu dia kasih kemasan, jus mangga itu dia kemas dengan baik, kemudian baru dia jual. Nah, otomatis harga jual mangga sama harga jual jus mangga itu akan berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pedagang ya dia apapun barangnya dia langsung jual tanpa ada proses sebelumnya. Tetapi kalau pengusaha atau wirausaha dia akan berpikir bagaimana bahan mentah ini saya bisa meningkatkan harga jualnya dengan melalui proses sebelumnya. Jadi kita lihat sesuatu kalau jiwa pengusaha, kalau seorang wirausaha, kalau lihat sesuatu dia tidak berpikir dia langsung jual, tidak, tapi dia akan berpikir bagaimana barang itu saya olah, kemudian saya membuat suatu produk dari bahan itu, dari barang itu, dan akhirnya saya bisa meningkatkan harga jualnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan Bapak ini bisa kalian pahami bagaimana apa bedanya antara kita sebagai pedagang sama kita sebagai pengusaha. Seperti itu ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya enggak? Sebelum kita lanjut. Siap tidak, Pak? Ya, Pak. Kalian bisa pahamin ya apa yang saya jelaskan tadi ya. Ya, Siap, Pak. Terus selanjutnya kita masuk seperti apa sih sikap sama perilaku wirausahawan. Jadi adapun sikap seorang wirausahawan yaitu pertama mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Sama tadi yang Bapak jelaskan tadi, ketika kita sebagai wirausaha kita bisa mampu mengolah bahan mentah itu bisa jadi sesuatu. Bagaimana bisa kita mengolah? Berarti kita harus bisa kreatif dan inovatif. Seperti itu ya. Yang kedua, pasti bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Jadi begini, etika bisnis yang sehat. Jadi kita itu sebagai pengusaha, walaupun mungkin di otak kita adalah keuntungan, tapi tetap kita harus jujur. Kita harus punya etika, attitude dalam melaksanakan usaha. Jadi harus ada selain jujur harus juga bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Baik bisa dipercaya oleh konsumen maupun oleh rekan bisnisnya kita atau ataupun rekan kerjanya kita. Selain itu, pasti kita sebagai bisnis harus tidak menjelekkan lain. Jadi kita fokus kepada diri kita untuk selalu menjaga etika bisnis itu. Seperti itu ya.
Nah, yang pastinya selanjutnya mampu berkarya dengan semangat, pasti semangat kemandirian. Jadi memang wirausaha itu pada dasarnya dia sendiri yang menciptakan pekerjaannya. Karena dia sendiri yang menciptakan pekerjaannya, maka dia sendiri yang menciptakan sistemnya. Dia sendiri yang berpikir bagaimana menjalankan bisnis ini. Ketika bisnisnya berkembang, mungkin dia dibantu oleh orang lain. Tapi walaupun dia dibantu orang lain, tetap yang mengontrol itu adalah pengusahanya itu atau wirausahanya. Jadi adik-adik bagi adik-adik yang memiliki jiwa yang susah diatur, punya keinginan sendiri, punya pemikiran sendiri. Biasanya itu sisi positifnya adalah biasanya memiliki jiwa-jiwa wirausaha. Jadi kalian bisa salurkan energi negatif itu, kalian bisa ubah jadi energi positif. Mungkin bisa saja gini, di antara kalian itu ada yang, kok saya nggak mau nurut ya sama orang lain, kok saya cenderung punya pemikiran dan cara sendiri ya dari orang lain, atau dari sekolah mungkin, atau dari mana gitu. Bisa saja mungkin adik-adik yang punya perilaku seperti itu atau sikap seperti itu, bisa saja dia berbakat di wirausaha, ya enggak? Jadi mulai sekarang itu adik-adik harus bisa mulai membaca diri sendiri, harus bisa mulai flashback ke diri sendiri. Adik-adik cocoknya berwirausaha kah? Atau mungkin saya cocoknya, saya enggak cocok wirausaha, saya cocoknya kerja sama orang lain, yang enggak apa-apa, it's okay. Atau saya mending melanjutkan dulu dah ke perguruan tinggi. Mulai sekarang itu adik-adik harus sudah bisa memahami diri sendiri. Kalian cocoknya ke mana? Ke wirausaha kah? Atau ke kerja di perusahaan, atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika kalian sudah tahu passionnya kemana, otomatis kalian bisa fokus mengembangkan. Kalian bisa menentukan apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih yang harus saya lakukan supaya tujuan saya itu tercapai, ya enggak? Ya. Ketika kalian belum tahu arahnya kemana, otomatis langkahnya pun kalian akan bingung, seperti itu ya. Jadi harapannya Bapak, ketika diantara kalian punya jiwa-jiwa sebagai pebisnis atau jiwa-jiwa yang pengen menciptakan pekerjaannya sendiri, jiwa-jiwa yang punya yang kreatif, yang inovatif, yang bisa membuat sesuatu, yang bisa menghasilkan suatu karya, itu bisa mulai sekarang bisa lebih serius untuk dikembangkan. Jadi ketika kalian tamat SMK, setelah SMK bisa berwirausaha. Sekarang pun kalian itu sebenarnya sudah bisa. Sekarang kan teknologi sudah sangat maju, kita bisa berjualan lewat media sosial, lewat apapun itu. Jadi mungkin untuk sekarang kalian sebagai pedagang dulu enggak apa-apa,
kalian latih mental kalian, jiwa kalian untuk berdagang dulu, itu nggak apa-apa. Setelah kalian berdagang, nanti kalian akan punya pemikiran sendiri, produk sendiri, karya sendiri, barang sendiri. Nah, itu kalian akan bisa kembangkan. Seperti itu ya. Bagaimana perilaku wirausaha ya? Pasti percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Mengambil resiko pasti. Kalau ketika kita berwirausaha, resiko itu ada. Jangankan kita kerja, jangankan berwirausaha, kerja sama orang lain pun itu tetap akan ada resikonya. Walaupun resiko kita kerja kepada orang lain itu lebih kecil daripada kita berwirausaha. Kalau berwirausaha memang resikonya besar deh, resikonya berat, karena ya ketika apa yang kita usahakan tidak berhasil, otomatis kan kita rugi. Tapi kalau kalau usahanya kita berhasil, otomatis yang paling mendapatkan keuntungan yang besar itu adalah pemiliknya, ownernya, ya enggak? Iya. Iya, seperti itu. Pasti high risk, high return. Risiko tinggi, keuntungan tinggi juga. Kepemimpinan, ya itu tadi saya bilang, memang kita harus punya sikap kepemimpinan, karena bagaimana kita bisa memimpin karyawan kita atau orang-orang yang membantu kita kalau tidak punya kepemimpinan sendiri. Kemudian originalitas ya pasti harus sesuai dengan diri kita, harus apa yang kita sukai. Jadi kadang-kala itu ketika kita membuat sesuatu yang bukan passionnya kita, yang bukan karyanya kita, biasanya mungkin bisa saja berhasil, tapi biasanya itu tidak akan berlangsung lama. Orientasi pada masa depan. Jadi memang kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya enggak? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Salah satu contoh yang berorientasi pada masa depan. Ada yang bisa bercerita enggak usaha yang maksudnya kalian bisa jelaskan ini, maksudnya orientasi pada masa depan kayak seperti apa sih? Siapa ya? Maimuna. Mana Maimuna? Iya, Pak. Kayak gimana yang berorientasi apa? Yang berorientasi pada masa depan. Menurutmu ya kayak bagaimana? Coba, Kak. Ardanila. Siapa? Saya mau tanya dulu, Ardanila cita-citanya pengen berwirausaha atau kerja atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi? Untuk saat ini kerja sih, Pak. Untuk saat ini? Pengen kerja buat kedepannya. Oh, ini kerja ya, nggak apa-apa, itu oke. Kita punya punya pilihan masing-masing. Walaupun ingin kerja, tapi nggak apa-apa. Saya minta Ardanila, bagaimana? Apa sih maksudnya berorientasi pada masa depan? Maksudnya persiapan buat masa depan gitu. Oh gitu ya. Oh ya, makasih Ardanila.
Jadi gini, maksudnya deh gini. Kita sebagai wirausaha harus bisa memprediksi seperti apa sih masa depan, seperti apa sih perkembangan masa depan. Ketika kita bisa memprediksi perkembangan masa depan, kita bisa produk yang kita hasilkan itu kita bisa menyesuaikan. Jadi contohnya gini deh, mungkin zaman kalian Bapak nggak tahu kalian sudah dapat apa belum. Kalian ada yang tahu nggak HP Nokia? Tahu. Tahu Pak, siap tahu Pak. Tahu Pak. Nah, dulu HP Nokia itu adalah HP yang paling laris. HP yang paling laris. Tapi karena entah apa yang terjadi, Nokia itu hanya fokus pada produk seperti maksudnya fokus sama produknya sendiri. Dia ndak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhirnya apa? Setelah Android datang, Nokia ndak mau ngikutin, dia ndak mau mengeluarkan produk yang sesuai dengan Android. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang Nokia mati, maksudnya bangkrut, perusahaannya tutup. Yang zaman sekarang apa yang banyak konsumen pilih sekarang itu adalah HP Android. Dari pelajaran Nokia inilah kita bisa, maksudnya dari peristiwa HP Nokia inilah kita bisa ngambil pelajaran bahwa sehebat apapun produk kita saat ini, selaris apapun produk kita saat ini, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak bisa menyesuaikan apa yang akan terjadi masa depan, maka bisa-bisa ya usaha kita atau barang kita itu ditinggalkan oleh konsumen. Seperti itu. Sama halnya dengan saat ini kan COVID, banyak toko-toko yang tutup, banyak toko-toko yang maksudnya yang tidak bisa berjualan secara bebas, ruang gerak karena masyarakat sebagai konsumen itu ruang geraknya terbatas. Ketika kita tidak bisa menyesuaikan apa yang terjadi sekarang, maka ya selamanya kita akan rugi, usaha kita itu tidak berkembang. Jadi apa yang banyak yang dilakukan oleh pengusaha saat ini ya, mereka mengembangkan usahanya itu, jualannya bukan lagi secara di toko saja, tapi dia mulai berjualan lewat online, seperti itu ya. Ya Pak. Jadi kita tuh walaupun usaha kita sudah hebat sekarang, kalau kita tidak bisa memprediksi masa depan apa yang akan terjadi, maka bisa-bisa usaha kita itu tutup. Sama halnya dengan Nokia yang tadi. Di sini saya mau lihat. Kalau Arsi dan Nur, coba lihat deh tugasnya nomor 1 pilihan ganda, coba dibacakan. Mana Pak? Pilihan ganda tugasnya nomor 1. Oh, ntar Pak saya ambil bukunya. Kan tadi sudah dibilangin Arsi dan Nur. Euneke. Ini Kak. Euneke. Iya Pak. Apa Pak? Tugasnya coba dibacakan nomor ganda.
Nomor 1 ya Pak ya? Iya. Cepat deh ya. Kecerdasan sendiri. Ah, oh iya. Oh ya, ada yang berbeda. Kalau Jol Saputra, nomor 1, jawabannya apa? Bentar Pak. Oh ya. Kalau menurut Bapak juga saya ini ya sependapat sama sama Euneke ya. Jadi kecerdasan sendiri. Berikut kepercayaan atau rasa yakin yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, kecuali kalau di sini sih kecerdasan sendiri. Kalau saya maksudnya antara kecerdasan sendiri dengan kecakapan yang diperoleh dari hasil pendidikan, kursus dan latihan pengalaman dalam bekerja. Itu juga benar ya. Jadi tapi yang paling benar itu adalah kecerdasan sendiri ya. Karena biar bagaimanapun juga kepercayaan diri itu ya tetap harus melalui kita, maksudnya tidak sepenuhnya kita harus percaya sama diri. Percaya sama diri sendiri itu boleh, tapi tetap harus diimbangin dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan pendidikan maupun dengan pengalaman kita dalam berwirausaha. Jadi bagi yang pilihannya bukan kecerdasan sendiri itu nanti disesuaikan ya. Kemudian di jawaban nomor 4, Fahrul Islamiyah. Nila. Nila. Ya Pak. Jawabannya nomor 4, pilihan gandanya apa deh? Sebentar Pak. Sebentar. Langsung aja jawabannya Nila. Sebentar, Nomor 4, pilihan ganda. Itu asli. Ya kalian itu harus ambil anunya ya, pekerjaannya ya, tugasnya, hasil kerjanya. Kalau rodatul, mana rodatul? Iya Pak. Nomor 4 jawabannya pilihan gandanya apa deh? Saya E. Apa itu? Cenderung mudah jenuh terhadap segala kemampuan dan ingin selalu berinisiatif. Iya, itu betul ya. Itu betul. Jadi itu berhubungan dengan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi sikap seorang wirausaha itu ya harus tidak pernah puas dengan apa yang ada sekarang. Jadi dia selalu berinovatif, melakukan selalu berpikir kreatif, selalu berinovasi, selalu berpikiran apa sih yang kurang,
apa sih yang perlu lagi ditingkatkan, apa sih yang perlu lagi diperbaikin, seperti itu ya. Dan memang di pilihan A, B, C, D, ABCD-nya itu pun tidak sesuai sih. Memang di sini tuh kelihatan sekali bahwa yang paling benar itu adalah ingin selalu berinisiatif. Nah, itu berhubungan dengan bertindak kreatif dan inovatif. Seperti itu ya. Jadi betul. Ya, Pak. Nah, jadi kalau jawabannya yang bukan nanti langsung diperbaikin tugasnya ya di bukunya. Jadi Bapak lanjut. Apa sih tujuan dan manfaat kita berwirausaha? Nah, tujuan kita berwirausaha itu adalah ya yang pertama pasti menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi catat kita sebagai warga negara Indonesia itu masih sangat kurang orang-orang yang memilih untuk berwirausaha. Nah, kita itu lebih banyak memilih untuk kerja dengan orang lain, baik formal maupun informal. Orang-orang yang memilih untuk berwirausaha itu masih sangat kurang. Jadi harapannya wirausaha yang berkualitas itu ada di antara kalian. Nah, jadi mudah-mudahan SMK 2 ini khususnya kelas 11 GP, mudah-mudahan kedepannya ada yang memilih untuk jadi wirausaha. Kalaupun nanti misalkan kalian lebih cocok atau lebih nyaman bekerja di perusahaan atau bekerja di instansi baik yang formal maupun non formal, ya itu oke, karena kita punya karakter, punya kemampuan yang berbeda-beda. Hanya saja ketika kita punya kemampuan untuk berwirausaha, maka alangkah bagusnya kalian bisa berwirausaha. Kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman wirausaha yang tangguh. Ketiga, kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat pastinya. Jadi begini, negara yang berkembang itu ditandai dengan dengan banyaknya warga negara tersebut. Negara yang maju itu ditandai dengan banyaknya warga negara tersebut yang berwirausaha. Karena kenapa negara kita masih berkembang? Karena ya memang mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih nyaman untuk bekerja dengan orang lain, baik di pekerjaan formal maupun informal, seperti itu. Kemudian apa manfaat berwirausaha? Ya pastinya ketika kita berwirausaha ya pastinya kita mengurangi pengangguran. Karena apa? Wirausaha itu menciptakan pekerjaan untuk kita sendiri dan bisa juga kita memberi pekerjaan kepada orang lain. Jadi otomatis kita membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan pastinya, karena ketika kita berwirausaha kita punya andil dalam mempercepat pembangunan di suatu lokasi atau di suatu daerah. Yang ketiga, memberi sebagai suri teladan, mendidik masyarakat untuk hemat dan efisien. Kemudian mengetahui proses kewirausahaan. Seperti itu ya. Kemudian saya nunjuk satu orang lagi. Sanjay. Mana Sanjay? Hadir, Pak. Jawaban nomor 3
Jawabanmu nomor 3 apa, Dek? Kamu sudah kerjakan kah, Sanjay, tugasnya? Sudah Pak, tapi belum dikumpul. Iya, nanti dikumpul ya. Percuma kalian kerjakan kalau belum dikumpul. Coba lihat di situ jawabanmu nomor 3 yang pilihan ganda apa? Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Ya, betul ya. Jadi betul yang kata Sanjay. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Kalau yang bagian ABCD-nya itu adalah manfaat ya, manfaat dari wirausaha, bukan tujuan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari wirausaha itu adalah bagian E, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Nah, siapa sih yang menjadi sasaran kewirausahaan? Yang pastinya instansi pemerintah, pelaku ekonomi, sama generasi muda. Instansi pemerintah ini ya pasti mau tidak mau pemerintah lah yang memberikan koridor atau peraturan atau prosedur. Nah, jadi gini, walaupun kita menciptakan pekerjaan kita sendiri, tapi ada kewajiban kita, ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin contohnya seperti izin mendirikan usaha, pajak, dan lain-lain sebagainya. Pelaku ekonomi pastinya, terus generasi muda. Jadi kalian lah ini yang akan menjadi sasaran kewirausahaan itu. Kemudian apa sih asas kewirausahaan? Yaitu kemampuan bekerja secara tekun, mampu berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, dan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko. Coba tunggu saya lihat dulu. Jadi saya menunjuk lagi satu orang. Coba Tiwi. Mana Tiwi? Iya, Pak. Tugasnya sudah selesai belum, Tiwi? Tugas yang kemarin pilihan ganda itu, Kak, Pak, sama yang isai. Iya, PKK. Ya, sudah, Pak. Nah, jawabanmu yang nomor 3 apa? Nomor 3 itu... Jawabanmu yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu berikut ini tidak termasuk. Yang C, Pak, mampu merumuskan tujuan hidup. Oh ya, betul ya. Berarti rata-rata betul ya kalian anunya. Jawabannya betul ya. Jadi kecuali ya, mampu merumuskan tujuan hidup. Karena ya bukan tentang hidupnya kita ya, bukan tujuan hidupnya kita, tapi usahanya kita, seperti itu. Kalau ini pandai bernegosiasi, mampu memajukan usahanya, ya kan? Jadi yang perlu dirumuskan adalah tujuan usahanya itu, bukan tujuan hidupnya. Menjaga nama baik usaha dan mampu membuka pasaran baru. Betul ya? Terus pilih lagi. Kalau kepribadian seorang siswa sebagai calon wirausaha yang berprestasi memiliki ciri diantaranya apa? Jawabannya. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Enggak dengar. Nomor 5 deh, nomor 5. Nomor 5, saya pilihnya yang cepat terampil di dalam belajar dan berusaha.
Oke. Jadi sebenarnya betul juga antara terampil di dalam belajar dan berusaha atau terampil belajar dan betul, Bapak yang salah. Jadi yang betul itu adalah terampil di dalam belajar dan berusaha ya. Jadi biar bagaimanapun juga ya kita harus harus berusaha harus terus belajar dan berusaha, bukan hanya belajar saja atau bukan hanya berusaha saja. Jadi harus dua-duanya. Seperti itu ya. Kalau Bapak di sini tuh pilih terampil belajar dan berorganisasi. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi kalau menurut Bapak pilihanmu pun betul. Pilihanmu pun betul. Memang secara logika kalian harus bisa terampil di dalam belajar ataupun dalam berusaha. Siapa? Nah, di sini Bapak lanjut lagi ya. Keterampilan apa sih yang harus kita punyai sebagai wirausaha? Nah, keterampilan yang harus dipunyai sebagai wirausaha itu ada dua, keterampilan dasar sama keterampilan khusus. Keterampilan dasar itu apa? Keterampilan dasar ya harus memiliki mental dan spiritual yang tinggi. Jadi begini, ketika kita memutuskan untuk berwirausaha, memang kita harus memiliki mental yang kuat, mental dan spiritual yang tinggi. Karena apa? Karena yaitu tadi, berwirausaha itu adalah high risk, high return. Karena risikonya itu sangat tinggi. Jadi kegagalan-kegagalan itu pasti akan ada, apalagi di awal-awal kita merintis. Jadi Bapak banyak baca kisah-kisah orang yang sukses, itu memang di awal-awal mereka itu tidak langsung sukses, usahanya itu tidak langsung besar. Mereka pasti mengalami penolakan, mengalami kegagalan, mengalami kerugian. Jadi, tapi dari penolakan, dari kegagalan, dari kerugian itu mereka belajar, mereka mengambil suatu pelajaran sehingga bisa bagaimana usahanya ini bisa berhasil. Nah, seperti itu. Kalian tahu tidak Aqua, merek Aqua? Tahu kan pasti? Iya, Pak. Ada yang pernah baca enggak kisahnya Aqua? Pendirinya Aqua. Ada yang pernah baca enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi gini, kalau kita pikir sekarang, kalau kita pikir dulu lah, kira-kira air itu air yang tersedia dengan bebas, dengan banyak. Itu kira-kira kalau kalian berada di zaman dulu sebelum ada Aqua, kira-kira kalian mau jual enggak? Contoh nih, suatu bahan kan itu air. Air kalau kita pikir air banyak kok tersedia kita gali sumur, kita apa. Nah, itu kan orang dulu itu orang-orang berpikir buat apa sih jual air? Orang juga di rumahnya ada air. Maksudnya semua hampir rumah itu ada air kan, ada air minum. Nah, jadi kisahnya Aqua ini seperti ini deh. Jadi yang pendiri Aqua itu berpikir dia sebenarnya kerja di Pertamina. Dia sebenarnya kerja di Pertamina. Kemudian ada suatu proyek. Nah, ada orang dari luar negeri datang, dia temani melihat proyek Pertamina tersebut. Di tengah perjalanan orang asing ini kehausan.
akhirnya dia terpaksa minum air yang ada di pinggir jalan, akhirnya mencret. Nah, jadi, iya, maksudnya tidak sesuai dengan di badannya. Nah, akhirnya saya lupa pendiri Aquanya siapa, namanya siapa saya lupa. Akhirnya orang ini berpikir, kenapa kita tidak menyediakan air siap minum dalam kemasan. Akhirnya dari situlah pendiri Aqua ini aku berpikir untuk membuat suatu produk air kemasan. Air kemasan. Jadi yang pertama itu dia ambil air sumur di rumahnya, dia rebus, kemudian dia isi dalam botol kaca. Dia isi dalam botol kaca. Dia jual ke masyarakat sekitar. Ada yang beli enggak? Menurut kalian ada yang beli enggak? Dengan harganya waktu itu lebih mahal dari harga Pertamina, harga minyak. Jadi Aqua itu airnya yang dia jual itu lebih mahal dari harga BBM. Kira-kira kalau kalian ditawarin, beli enggak? Dengan kondisi zaman dulu yang ketersediaan air itu masih banyak. Nah, ternyata itu nggak ada yang beli, nggak ada yang mau. Bilang, buat apa saya beli air saya juga banyak, bla 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 segala macam. Tapi yang pendiri Aqua ini tidak patah semangat, dia memiliki mental yang kuat. Dia yakin bahwa suatu saat produk air dalam kemasan ini pasti akan laku, pasti orang-orang akan mencari, akan membeli. Ya, seiring dengan waktu, buktinya sekarang ya apapun merek air kemasan itu ya kita kadang sebutnya Aqua, ya enggak? Iya. Iya, karena ya memang merek Aqua itulah pionirnya. Dialah yang pertama kali menjual air dalam kemasan seperti itu. Memang pasti di awal-awal ketika kita berusaha pasti syukur kalau langsung sukses. Tapi biasanya di awal-awal kita akan banyak mengalami kerugian, penolakan, penipuan, dan segala macam. Jadi kita memang harus memiliki mental yang kuat. Kemudian kepribadian yang unggul pasti pandai berinisiatif. Jadi sebelum orang kepikiran, kita tuh sudah kepikiran duluan bahwa nanti ke depan ini yang tadi berorientasi masa depan kan. Jadi nanti ke depannya orang-orang akan mencari air dalam kemasan. Jadi bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa depan, perilaku konsumen masa depan seperti apa. Jadi seorang wirausahawan itu sudah bisa sampai pikirannya ke sana, sudah bisa berinisiatif, mengkoordinasikan kegiatan usaha pastinya, karena kan kita sebagai pemilik wirausaha, sebagai pimpinan, pasti harus bisa mengkoordinasi semua elemen-elemen usahanya kita, prosesnya. Keterampilan khusus apa yang perlu dimiliki, yaitu keterampilan konsep, keterampilan teknis, sama human skill atau keterampilan dalam bekerja sama dengan orang lain. Jadi keterampilan konsep di sini tuh ya kita punya konsep secara menyeluruh yang kita buat sendiri, dan sebisa mungkin kita bisa terapkan. Kita sudah bisa intinya wujudkan, realisasikan.
kalaupun nanti di konsepnya kita ada kalaupun nanti misalkan ada permasalahan, ketika kita mengetahui konsep, ketika kita memiliki keterampilan konsep, maka pasti kita bisa mencari penyelesaian dari masalah itu. Kita bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena secara konsep kita sudah paham, karena secara konsep kita sudah terampil, karena yang buat konsep itu ya kita sendiri. Kemudian keterampilan teknik, kemudian ini human skill. Maksudnya gini ya, walaupun kita punya usaha sendiri, walaupun kita berdikari atau berdiri sendiri dalam berusaha, tetap kita harus bisa memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, karena mau tidak mau kita akan berhubungan dengan orang lain, baik sebagai konsumen, rekan kerja, ataupun relasi. Pasti kita akan berhubungan baik. Bagaimana kita menjalin kepercayaan kepada konsumen, bagaimana kita menjalin kepercayaan kepada relasi, kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita, ataupun kepada nanti ketika kita punya karyawan. Jadi walaupun kita sebagai pimpinan, tetap harus ada cara berkomunikasi yang baik kepada bawahan. Seperti itu ya. Jadi keterampilan khusus ini ada 3, keterampilan konsep, keterampilan teknik, sama keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Jadi siapa Willy? Ya, Pak. Mana Willy? Ya, Pak. Willy, tugasnya nomor 8 apa deh? Nomor 8. Jawabannya apa? Pak. Apa itu? Kerja secara tekun, teliti, dan produktif. Apa? Suaranya tidak jelas. Bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, Pak. Oh, bekerja tekun, teliti, dan produktif, Kak? Ya, Pak. Oh, ya. Kalau menurut saya itu melakukan kegiatan usaha berdasarkan konsep. Karena dari materi ini pun kan ada keterampilan khusus itu kan ada di sini, keterampilan konsep, keterampilan teknik, dan keterampilan skill. Keterampilan konsep itu seperti apa? Keterampilan yang untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Ketika kita ditanya contohnya seperti apa, itu jawabannya adalah mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini kan yang ditanya pengertiannya ya. Jadi kita terampil dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan konsep secara menyeluruh. Konsep secara menyeluruh yang dibuat. Jadi yang bukan jawabannya D nanti disesuaikan ya, ditambahkan. Ini kita sudah terlalu lama ya. Ini nomor 6 apa ya? Willy lagi. Willy nomor 6 jawabannya apa Willy? Jawabanmu nomor 6 apa? Mana Willy? Hadir, Pak. Iya, jawaban nomor 6 apa? Pak. Tidak berani mengambil resiko, Pak.
ya tidak berani mengambil risiko. Di sini jelas sekali ya, karena yang karakteristik seorang wirausahaan ya yaitu ya mudah bergaul, dapat berkomunikasi, betul, bersemangat dan tidak mudah putus asa, betul, jujur dan bertanggung jawab, betul, berpikir prestatif dan inovatif, ya pasti betul. Jadi yang jawabannya itu tidak berani mengambil resiko itu salah. Yang betul adalah berani mengambil resiko. Jadi menurut Grab, karakteristik wirausahawan itu ada 10. Dream, yang pertama dream, ya pasti harus mempunyai visi, keinginan di masa depan dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan dari mimpinya itu. Yang kedua, decisiveness. Sorry ya kalau jelek bahasa Inggrisnya, maksudnya apa? Orang yang bekerja cepat dan selalu memperhitungkan apa yang dilakukan. Yang ketiga, ya punya karakteristik seorang wirausahawan itu dalam mengambil keputusan itu langsung ditindak lanjutin. Yang keempat yaitu determination, yaitu memang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi apa yang kegiatan kita itu memang harus diperhatikan, bukan kita hanya sampingan saja. Tidak, memang sepenuh hati perlu diperhatikan. Kemudian dedication, ya, mencurahkan perhatian kita pada bisnis yang kita lakukan. Devotion, mencintai, pasti kita harus mencintai bisnis kita dan hasil produksinya. Kemudian detail, destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang ke-9 dollars, atau maksudnya di sini tidak mengutamakan mencapai kejayaan. Motivasinya bukan uang, karena uang dianggap sebagai. Jadi begini deh, walaupun memang kita pikirannya pasti kan ujung-ujungnya uang, tapi bukan berarti semua kita lakukan untuk uang, tidak. Ketika kita hanya berpatokan di uang, otomatis pada saat kita sudah memiliki keuntungan yang sangat tinggi, pasti kita tidak mau berusaha lagi, tidak, tapi kita tetap pikir keberlangsungan usaha kita yang kita bangun, kita pikir orang lain, kita pikir bagaimana nasib orang-orang yang bekerja dengan kita. Jadi ada tanggung jawab juga di situ. Kemudian distribusi, artinya di sini kita memang bukan hanya bekerja seorang diri, tapi bagaimana kita bisa memberi kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita bisa membimbing, bisa mengajak, bisa mempercayakan orang lain bagian-bagian yang sekiranya kita bisa percayakan. Ketika kita semuanya kita kerjakan, otomatis bisnis kita ya akan stuck di situ aja. Jadi kesuksesan kita itu sedikit banyaknya pasti ada andil oleh orang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini keberhasilan wirausaha. Jadi keberhasilan wirausaha itu pada dasarnya ada dua, dari sisi pengusahanya sama dari sisi produknya. Ini kita, kalau ini cepat aja ya. Kalau Yusril. Ya Pak. Tadi sudah selesai apa belum Yusril anunya? Sudah Pak. Hah? Sudah. Ya, kalau
jawaban nomor 7 apa, Yusril? Jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalau jujur dan bertanggung jawab itu lebih ke sikap, tapi betul sih. Coba di sini. Berikut kunci agar seorang bisa berhasil dalam bisnisnya, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Ya, ada betulnya juga sih, tapi lebih betul deh yang berpikir prestasi, kreatif dan inovatif. Karena ketika kita berpikir kreatif, inovatif, pasti usaha kita itu akan berlangsung lama. Seperti itu ya. Nanti diperbaikin ya jawabannya, yang bukan berpikir prestasi, kreatif dan inovatif, disesuaikan ya. Nah, di sini kalian bisa baca kegagalan wirausaha. Ini kita sudah lama ternyata ya. Terakhir supaya cepat tadi siapa tadi saya sebut ya, Yusril. Ya, Pak. Kalau nomor 9 apa jawabannya, Yusril? Jawaban saya itu apa? Relasi. Ya betul ya, relasi. Jadi relasi itu apa? Yaitu adanya konsumen dan pemasok. Maksudnya itu hubungan ya. Jadi hubungan antara kita sebagai wirausaha dengan orang lain, itu namanya relasi ya. Kemudian kunci keberhasilan dalam bisnis apa, Yusril? Kamu jawabannya? C, Pak. Ketekunan dan semangat kerja. Ketekunan dan semangat. Yang paling betul itu ya adalah bisa mengambil peluang. Kalau menurut Bapak ya, bisa mengambil peluang. Nanti disamakan ya, yang lain juga. Jadi memang gini deh. Salah satu keberhasilan kita dalam berbisnis yaitu ya harus bisa ngambil peluang. Kenapa peluang? Karena ketika kita tidak mengambil peluang, contohnya kayak gini. Ini kan sekarang COVID. Ketika kita berpatokan dalam menjual saya maksudnya. Ketika kita tolong yang Ragil diinikan dulu Ragil. Jadi sedikit lagi. Jadi ketika kita berpatokan dengan cara yang sama sebelum COVID sama setelah COVID, maka usaha kita itu akan mati. Tapi ketika kita bisa ngambil peluang karena adanya COVID ini, maka usaha kita itu bisa berjalan dengan baik, tetap bisa berjalan. Jadi contohnya seperti ini. Dulu mungkin sebelum COVID, kita jualannya di toko. Setelah COVID, konsumen itu kurang, maksudnya sedikit yang ke toko kita. Karena apa? Karena dibatasi gerakannya. Ketika kita bisa ngambil peluang, maka bagaimana caranya walaupun COVID, jualan kita ini atau usaha kita ini tetap berjalan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kita berpikir bahwa mungkin kalau dengan jualan di toko tidak kurang berhasil, mungkin dengan jualan online misalkan bisa berhasil. Jadi apapun kondisi yang dihadapin itu tetap kita harus bisa ngambil peluang seperti itu ya. Karena waktunya kita sudah lama, sudah 12:30. Jadi harapannya
jawaban yang tidak pilihan ganda yang jawaban pilihan ganda kalian yang tidak sama dengan jawabannya Bapak, sebisa harapannya kalian sesuaikan ya. Jadi nanti dilihat lagi anunya rekamannya. Oke, sampai di itu pertemuan Pak, absennya di mana, Pak? pada hari ini. Jadi sebelum keluar jadi gini, saya tutup dulu ya anunya. Jangan dulu keluar ya. Tidak, Pak.